Bakar itu. Iya. Sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah ngaji online kajian Islam Psikologi ke-46. Hari Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Ini rame nih hari ini, heboh karena ada Mbak Mei. Mudah-mudahan akan banyak pencerahan untuk kita semua. Sponsor kita hari ini adalah dari Manari Bread and Bakery. Bapak Ibu, berikut ini adalah tata tertib. Pertama, peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama, ruang Zoom akan off selama 7 menit setelah penutupan. Sampaikan pertanyaan di kolom chat, narasumber menjawab saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link dokumentasi di YouTube dan link dokumentasi di Instagram. Ini adalah time schedule kita. Mulai dari ruang Zoom dibuka, pengajian surat Yasin, materi, tanya jawab, foto bersama, dan terakhir penutupan dan memorabilia. Nah, ini rundown-nya. Pertama pembukaan MC, lalu pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MM MMC Psikolog, pembicara tamu kita Mbak Melia Irawan, S. Humaniora, dan MSI, Journey to Rome, menemukan puzzle diri di negeri mayoritas. Sponsor, tanya jawab, dan hadiah kuis dari Manari Bread and Cake. Profil moderator seperti biasa bersama Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Berikut ini adalah profil narasumber kita, Melia Irawan, S. Humaniora, MSI, lahir di Bandung, lahir di Bandar Lampung, tanggal 21 Mei tahun 1990. Tahun 2012, lulus S1 Sastra Arab Universitas Indonesia. Tahun 2014, S2 Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah, PSK-TTI, SKSGUI. Tahun 2018, expert staff di DPR RI. Tahun 2020 hingga sekarang, Researcher in Mind Institute, dan 2015 hingga 2018, Researcher IMERS atau Islamic and Middle East Research Center. Nah, ini nih yang bagus nih, Oktober, Februari tahun 2020, penerima Nostra Aetate Fellowship Vatikan Roma Italia dalam dialog lintas agama. Ini ada sponsor menyampaikan spesial promo diskon mulai 12 Maret sampai 31 Maret tahun 2021 untuk cookies di Manari. Ada testimoni dari Dr. Anis Biarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Biarwati, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baru saja saya mendapatkan kiriman dari Manari Bakery, dan ini kirimannya lengkap ya, satu tas ya, gapailah kemuliaan dengan taubat Syekh Ali Jabir. Tasnya kombinasinya ini ada buku, Masya Allah, ini bukunya dari Syekh Ali Jabir, Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Ini akan jadi bacaan yang selalu saya ulang-ulang, dan ini menjadi insya Allah sedekah jariyah dari Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Ada kiriman doa ma'thurat yang memang ini rutin setiap pagi dan petang. Dan ini dari Manari Bakery, ada brownies, coklat, cheese, dan peanut ya. Frozen brownies saya baru nyobain ini ya. Frozen brownies baru tahu juga ada produk ini. Dan juga ada kiriman roti-roti dari Manari Bakery, dan juga nggak ketinggalan ada hand sanitizer, ini juga dibalut dengan kata quote dari Syekh Ali Jabir, capailah kemuliaan dengan taubat. Terima kasih Manari Bakery atas paketnya, sudah saya terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sharing saya hari ini untuk acara kita. Selanjutnya pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman. Silakan Ustadz Arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى جميع مشايخنا ومرشدينا وجميع الصوفية والشريك له إلى مغارب البرية وظهرها. ثم وصلنا إلى جميع المرحومين في هذا المسجد الذي اجتمعنا هنا بسببه ولأجل مغفرة شفاعة رسول الله بكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفتدركون وصلنا واستوصلنا بالدعاء لمن له حق علينا ولنا ولكم يا حاضرنا يتقبل الدعاء ويجعل بالإجابة يبلغنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرم الشام والجميع أولياء الله شفاعة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Mudah-mudahan sehat terus. Jumat depan bisa ngaji lagi ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, psikolog. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Ustadz Arief. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini kita mempunyai tamu yang menurut saya istimewa ya. Kita lihat ini Mbak Mei ini lahir tahun 90 ya, dengan menguasai 2 bahasa secara aktif, Inggris dan bahasa Arab. Jadi dibesarkan di Bandar Lampung, di SD negeri biasa, kemudian masuk ke madrasah, lulusan juga madrasah aliyah, kemudian melanjutkan ke UI. S1-nya di FIB, kemudian S2-nya di program studi Timur Tengah dan Islam. Yang saya waktu itu apakah Mbak Mei waktu masuk saya jadi ketua prodi apa enggak ya? Saya lupa deh. Sudah enggak, Prof. Oh, udah enggak ya? Oke, jadi mengambil politik dan hubungan internasional. Wah, ini calon ini ya, apa namanya? Dubes ya, harusnya kerjanya sebagai ini ya, diplomat karirnya.
Nah, Belum. ya, tapi ini luar biasa karena banyak sekali kegiatannya, terutama ini public speaking-nya luar biasa ya. Jadi menjadi MC udah 50 event-event, kemudian menjadi staf khusus ya. Komisi berapa ya waktu itu ya, Mbak Mei ya? Komisi 7. Komisi 7. Jadi kerjanya tuh mengenai apa ya Komisi 7 ya? Bisa sedikit sebelum paparan ya? Ya, itu kita mengurusi seperti Pertamina, PJN, ya proyek-proyek sana, ya bagaimana undang-undang kan digodok di DPR gitu. Oh ya, jadi itu di staf khusus ya. Nah, terus kemudian juga di sini kayaknya banyak sekali hubungan dengan Timur Tengah ya. Bisa diceritakan sedikit nggak apa tuh dengan negara Timur Tengah mana? Kalau dilihat kan itu dengan Saudi Arabia ya, dengan TKI ya, melakukan riset ya. Silakan deh cerita. Iya, jadi setelah lulus saya dan tim itu punya lembaga riset namanya IMERS, Islamic and Middle Eastern Research. Itu kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk meriset ketika itu terkait pembayaran diat. Diat itu kalau misalnya TKI kita melakukan kesalahan, misalnya potong tangan atau pembunuhan, nah itu kita mengurusi itu dan bagaimana sebenarnya seharusnya apakah TKI yang bersangkutan yang membayar dendanya atau pemerintah seperti itu. Dan hasil dari riset itu dijadikan kebijakan negara, gitu Bu. Oh, menarik banget. Terus tapi kamu terus ini ya, tiba-tiba banyak sekali nih pengalaman internasionalnya ya, termasuk sebagai liaison officer ya di Algeria. Itu gimana tuh simposium? Oh, itu di Indonesia ya? Iya, itu saya mendampingi Ketua Mahkamah Konstitusi Aljazair yang datang ke Indonesia. Kami ada konferensi internasional, bukan konferensi, itu seperti simposium ya. Kayak pertemuan PBB bilateral meeting dan multilateral meeting, dan itu ke Istana Negara juga untuk membahas tentang konstitusi sebenarnya, bagaimana hubungan Indonesia dan beberapa negara. Ada sekitar 59 negara dan saya ketika itu mendampingi dari Aljazair, ketua MK-nya. Wow, luar biasa. Terus tahun berikutnya juga bantu Muhammadiyah ya, ada World Peace Forum ini ada 58 negara yang terlibat ya. Itu bagaimana tuh ceritanya? Nah, itu Prof, itu kadang-kadang sesuatu tuh datang dengan laki ya. Jadi saya tuh termasuk tipikal orang yang cepat kenal sama orang, dan saya kenal sama salah satu duta perdamaian dunia dari Australia, itu Yahudi, dan kemudian kami dari situ akses saya mulai terbuka. Jadi saya tuh sudah mulai, saya membaca diri saya sudah mulai tertarik atau dibukakan di internasional itu tahun 2015 dari yang Aljazair, habis itu merentet, dan itu kayak dilalah itu kayak ujung-ujungnya itu seperti makin dispesifikin di area-area yang berbau perdamaian seperti itu. Terus ini sampai ke Roma itu ya, makanya itu bagaimana kok bisa mendapatkan beasiswa ya dari Vatikan, ketemu sama Pope ya? Iya. Dengan Paus ya, itu luar biasa loh. Gimana ceritanya Mei bisa nggak sebelum intinya? Itu bahkan untuk teman-teman saya yang ada di sana di Italia pun yang udah 40 tahun di sana belum tentu ketemu dengan Pope, karena sangat Pope kan seorang yang sangat ini ya, tinggi ya di Katolik gitu. Jadi decision maker itu dari Pope, sehingga semua orang berebut lah seperti nabinya lah. Saya nggak tahu kalau diistilahkan, karena ada teman-teman saya Prof dari non Muslim, saya nanti mau nyapa-nyapa dulu, dari non Muslim ikut hadir juga di sini. Ya, alhamdulillah mereka yang lebih tahu kedudukan Pope itu seperti apa gitu. Tapi yang saya tahu Pope itu yang tertingginya lah seperti itu. Jadi saya ke sana ya karena saya salah satu delegasi tamu dari Vatikan. Jadi saya mendapatkan privilege bertemu sama Pope. Gitu. Itu berapa orang pada saat itu yang mendapatkan beasiswa dari Vatikan, dari seluruh dunia itu kumpul gitu maksudnya ya?
Kan kamu 4 bulan ya? Kamu kayaknya 4 bulan ya di sana ya? Iya. Itu ngapain aja sih? Apa belajar atau apa? Bagaimana? Oh iya, nanti ada slide-nya. Oh iya, udah langsung masuk ya. Iya. Di sini juga termasuk fotonya ya dengan Pope ya. Ya silakan Mbak Mei. Bu Dew Mau share sendiri atau bantu di-share? di-share aja soalnya pakai handphone. Oh iya, sebentar ya. Sebelum mulai mungkin saya mau nyapa dulu dari Silakan teman-teman Mei, saya. pasukannya di ini sambil Ada. nunggu ya. Luar biasa, ada dari Lombok, Vivi, Wah. di teman SMP saya. Mereka kan suka ngeliat di FB saya tuh banyak apa kegiatan. Misalnya saya tiba-tiba kok seorang Melia tiba-tiba bisa ke Vatikan gitu. Jadi saya suka update di sana dan teman-teman mengikuti, dan ternyata banyak yang ingin tahu lebih lanjut gitu. Ada dari Lombok, ada dari Lampung Timur, ada dari Pak Bona. Halo Pak Bona. Mungkin Pak Bona bisa. Sudah terlihat? Wah, Kolosium ini. Langsung Ya, saya ya. Kangen tunjukin Roma muka ya. Kangen Roma. Kakak Mei mau langsung presentasi? Iya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Matiin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Prof. Reni, Ibu Dewi, dan tim yang telah mengundang saya hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah kali pertama yang sangat bisa mengglobal gitu untuk teman-teman, karena saya selama ini cukup agak lama ya, 1 tahun saya mengendapkan perjalanan saya ini untuk saya cermati, baca, kenapa saya bisa ke sana, kenapa hikmah apa yang saya dapatkan, kenapa perjalanannya sangat unik gitu, dari nggak ada background sama sekali tentang interreligious dialogue, tiba-tiba seperti angin gitu, kayak angin atau geledek yang tiba-tiba bruk gitu. Dan saya terima kasih juga untuk teman-teman saya yang dari FB yang sangat antusias, ada Hafiz juga di sini, ada beberapa orang yang tidak bisa saya sebutkan, dan guru saya juga ikut nonton dari live streamingnya. Dan teman-teman non-muslim, selamat datang. Ini seperti bukan ngaji Islam ya, tapi ngaji ini, ngaji bareng. Lintas agama. Semoga dengan ini, saya berharap semoga dengan ini kita semakin tidak terpecah belah. Jadi tidak ada sekat lagi gitu. Dan dari Amsterdam juga, Pak Bona, saya terima kasih banyak khusus untuk Pak Bona. Pak Bona bisa bersuara nggak? Iya, siap. Pak Bona, bisa tampakkan wajahmu Pak Bona. Sudah kelihatan? Oke, Pak Bona dari Nusa Tenggara. Mana Pak Bona? Timur, dari Flores saya. Dari Flores. Wah, luar biasa Selamat Pak bertemu Bona. semua. Terima kasih udah hadir Pak Bona. Terima kasih. Pak Bona ini dari Katolik. Beliau adalah salah satu yang pertama kali memberitahu saya terkait beasiswa Nostra Aetate. Sebenarnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Bu Dew mungkin lanjut. Ya, next ya. Ya. Bentar. Ya. Oke, kalau tadi udah perkenalan tanggal lahir, terus dari instansi mana, itu kayaknya nggak seru ya. Bu Dew, pelan-pelan Bu Dew. Oh, pelan-pelan. Ini saya ingin, ini santai ya, ini santai karena ini berbau curhat judulnya. Curhat judul. Jadi saya ingin teman-teman melihat saya sebagai seorang person
yang lagi melakukan pencarian jati diri, seperti karena hal yang paling susah adalah kita mengenali siapa diri kita. Dan pertanyaan who am I atau man ana, siapa aku, itu jawabannya sangat ribet dan harus puzzle-puzzlenya harus ditemukan ini. Dan salah satunya makanya saya buat judul Journey to Rome, menemukan puzzle diri di negeri mayoritas. Negeri mayoritas ini adalah Vatikan, Roma, dan ini menurut saya ini hanya salah satu episode perjalanan saya. Jadi apakah selanjutnya memang saya di bidang ini, saya juga nggak tahu, tapi kita jalani saja gitu. Oke, saya kenalan dulu. Saya Melia, seorang yang suka bertualang. Kemungkinan saya seorang ambivert, mostly extrovert. Lanjut. Saya menemukan hal-hal baru dan berkenalan dengan banyak orang adalah kesukaan saya. Lanjut, Bu Deo. Tunggu sebentar nih, jadi grogi. Ya, silakan. Oke. Pencinta pedas tapi suka sakit perut. Lanjut, Bu Deo. Saya juga seorang observer, thinker yang kayaknya agak sensing. Fakta dan realita biasanya menjadi pijakan. Makanya suka sekali dengan data real lapangan. Atau juga suka terjebak fenomena kekinian. Praktek lebih disukai ketimbang teori. Keahlian saya public speaking, menganalisa, berkreasi, dan mengeksplorasi. Namun, saya pun memiliki kelemahan. Kelemahan saya adalah keakuan yang tinggi. Lanjut, Bu Deo. Beka, lanjut, Bu Deo. Selamat datang di kota peninggalan Imperium Roma dan pusat agama Katolik. Saya ingin berbagi cerita sedikit. Yang saya kagumin dari Eropa itu adalah mereka sangat menghargai peninggalan sejarah. Bahkan ini sebelah dari Koloseo yang batu-batu ini. Saya bahkan menemukan batu sebelum Masehi. Jadi luar biasa sekali, batu-batu itu dikumpulkan dari abad-abad sebelum Masehi. Dan foto saya itu adalah foto di depan Saint Petrus yang dulunya sebagai gereja mutlak, tapi sekarang itu seperti sudah dialihfungsikan untuk seperti kayak ada kegiatan-kegiatan acara-acara besar seperti itu. Dan sangat luar biasa, indah sekali di dalamnya. Dan di sini biasanya, kalau pernah nonton kayak Da Vinci Code, Dan Brown sekalian, itu biasanya pemilihan Pope itu, Paus itu ada di sini, di Saint Peter ini. Dan Vatikan itu adalah negara terkecil di dunia dengan tidak ada warga negara aslinya. Jadi warga negara aslinya itu berasal dari berbagai negara. Dan itu kalau saya gambarkan, misalnya dari Roma, itu kan negara dalam kota. Dari Roma hanya sekitar 45 menit saya ke arah ke Vatikan. Dan di Vatikan, karena saya dapat privilege, saya merupakan tamu undangan dari Vatikan, maka saya bisa masuk ke dalam sisi dalamnya di area-area yang tidak bisa dimasuki oleh orang umum. Biasanya mereka akan menggunakan yang baju loreng-loreng ini adalah guardian dari Swiss. Mereka membayar militernya dari sana untuk menjaga kawasan dari Vatikan. Dan di situ juga Vatikan, Paus itu adalah pimpinan tertinggi, dan tetapi juga ada bagian pembantunya, yaitu kayak kardinal-kardinal yang berbaju merah. Kalau kurang tepat tolong diperbaiki ya Pak Bona dan lainnya yang lebih paham. Siap. Saya seperti terenyah ya, saya harus memasuki area yang menurut saya itu tuh asing, karena buat saya ini berasal dari organisasi murni Islam,
saya non afiliasi ya, tapi saya benar-benar bergaulnya sama teman-teman Muslim aja, bukan karena tidak mau, tapi karena sedikit teman-teman saya yang non Muslim dan kali kalau ketemu tuh hanya say hello, apa kabar, dan nggak pernah membahas hal-hal yang detail kayak gitu, yang dalam, sehingga saya ketika saya ingin bertanya tentang hal-hal yang mendasar, mereka karena orang umum jadi tidak banyak tahu. Dan berkah dari ke Vatikan atau ke Roma, saya mempunyai teman yang buat saya, teman-teman dari non Muslim yang buat saya ketika saya tidak tahu maka saya harus bertanya, seperti itu, seperti cross check gitu. Lanjut Bu Dew. Oke. Ngapain sih ke Roma? Sebenarnya pertanyaannya kan, banyak orang yang bertanya ngapain ke Roma. Bahkan saya ketemu salah satu petinggi MUI, saya ditanya, kamu ngapain ke Roma? Bukannya ke Mekah aja gitu kan, kiblatnya jelas ya. Kiblatnya jelas, umat Islam tuh ke Mekah gitu. Atau teman-teman saya itu terkaget-kaget ketika tahu tiba-tiba saya udah ada di Roma atau di Vatikan. Harusnya mungkin kalau melihat background saya, ngelihat aktivitas saya, seharusnya saya itu berada di Turki atau Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, atau juga yang umumnya ke Inggris atau Jerman, bukan ke Vatikan. Jadi kok ini kayak out of box aja ke sana gitu. Nah, ini yang pertama adalah saya mendapatkan kesempatan di Nostra Aetate, dari Nostra Aetate Foundations. Itu Nostra Aetate itu dokumen ya, itu dokumen awal ke gereja membuka diri dengan non Kristiani gitu, untuk melakukan dialog secara intensif. Nah, saya mendapatkan itu melalui pertemuan saya dengan Pak Bona tadi, yang ketika itu tidak sengaja pula, ketika saya menjadi MC di International Symposium on Spice Route di Museum Nasional. Ketika itu kami terjadi dialog, ngobrol singkat gitu. Ngobrol singkat, ternyata Pak Bona bilang kalau ada beasiswa ini, dan beasiswa ini adalah beasiswa yang close track. Jadi kalau teman-teman mau cari di websitenya tidak akan ketemu sebenarnya gitu. Jadi memang dipilih dari mereka gitu. Dan di situ dialog yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana pandangan saya terhadap kondisi per hari ini di Indonesia gitu. Ternyata Pak Bona mungkin melihat saya termasuk orang yang open minded, dan lalu proses itu berjalan dengan sangat cepat, yang saya pun meng-apply itu dengan tanpa ekspektasi. Saya meng-apply itu dengan tanpa berpikir kalau saya bakal diterima. Saya hanya menjalankan Pak Bona menyampaikan ini, oke, saya ini, tapi bukan berarti saya tidak serius, saya serius mengerjakan itu gitu. Hanya saya tidak punya ekspektasi. Dan ternyata katanya nasional, maksudnya di Indonesia saya goals, dan di internasional, seleksi internasionalnya juga goals gitu. Dan ini karena 1 tahun 2 kali perekrutan, ini biasanya di semester ini berapa orang untuk agama apa, semester depan itu bisa negara yang lain gitu. Jadi enggak Indonesia, kayak saya, semester saya itu ada 2 orang, satu dari Indonesia perempuan saya, dan satu lagi dari Filipina itu laki-laki gitu. Dan kalau ditanya programnya apa, itu dialog lintas agama, mewakili Muslim Indonesia, rasanya itu kejauhan. Tapi saya bertindak di sana sebagai diri saya sendiri, dan sebagai seseorang yang melekat identitas saya, seperti saya seorang Muslim, saya dari Indonesia, saya berasal pendidikan saya UI, dan saya juga berasal dari Lampung. Itu 4 hal identitas yang saya pegang terus selama di sana gitu. Jadi ya otomatis ketika 4 hal itu saya pegang, berarti saya harus memberikan yang terbaik gitu. Nah, dialognya seperti apa? Dialognya itu berupa short course,
di 2 universitas kepausan di Pontifical Saint Thomas Aquinas dan Pisae. Saint Thomas Aquinas ini adalah salah satu bapak church atau bapak gereja yang sangat berpengaruh untuk Katolik. Dan Saint Thomas Aquinas itu berasal dari abad pertengahan yang sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam itu beliau itu Aristotelian dan mempelajari Aristoteles dari Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dan juga bersinggungan dengan Al-Ghazali. Namun karena saya keterbatasan waktu sangat padat di sana, jadi saya belum bisa menggali lebih dalam terkait itu dan semoga ada kesempatan juga. Kemudian saya sebenarnya kuliah di 3 tempat. Dialognya tuh di tempat yang pertama kan ini kedua 1 sama 2 di Pisae, yang ketiga itu di Departemen Interreligious Dialogue di Vatikan. Nah, menariknya juga yang di Pisae, di sini saya kalau di Thomas Aquinas saya belajar dengan para pastor, biarawan, biarawati, saya benar-benar duduk bersama mereka, melihat perspektif mereka dan mencoba menelaah bagaimana perspektif Islam, karena misalnya mereka bertanya keadilan menurut Islam seperti apa ya. Nah, saya harus menggali lagi. Kemudian kalau di Pisae ini menariknya, ini harus di Pisae ini harus pontifical Islamic and Arabic Studies. Ini adalah orang yang pengen belajar Islam dan Arab itu ada di sini, dan itu dan itu perspektif orientalis itu orang barat yang belajar Islam, otomatis kebanyakan itu tidak itu hal baru buat saya, dan sepertinya saya baru tahu pandangannya seperti itu gitu. Dan di sini saya juga belajar untuk bagaimana saya menguasai diri ketika saya tidak setuju dengan suatu hal kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau tahu apa silakan tanyakan saja, karena di sini saya cuma cerita dulu ya gitu. Oke, kemudian selama kurang lebih 5 bulan, Oktober, Februari 2020 itu winter session. Jadi kalau teman-teman mau ke Roma, itu tenang aja, di Roma itu jarang bersalju. Dia dinginnya seperti di puncak. Jadi kita masih bisa survive gitu. Dan apalagi yang saya lakukan yaitu jalan-jalan. Apalagi sebenarnya jalan-jalan itu kayak selingan aja. Aslinya saya bergerilya untuk dialog, untuk pelajarannya juga susah, short course, jalan-jalan tuh kayak selingan aja, menikmati. Kayak curi-curi waktu aja sebenarnya. Lanjut Bu Deo. Ini kenapa bisa ke Vatikan Roma, mungkin ini yang teman-teman ingin sekali tahu. Lanjut. Saya sebut ini the miracle of God. Jadi saya jadi Roma Vatikan tuh hadir secara tiba-tiba, ya tadi kan melalui Pak Bona, bertemu Pak Bona, dan benar-benar persiapannya sangat singkat, hanya 3 bulan, dengan saya tanpa ada knowledge persiapan apa-apa, tapi saya hanya berpikir bahwa oh ini perintah Allah gitu, ini perintah Allah untuk saya jalani gitu. Setelah saya mencoba untuk menerima perjalanan hidup saya selama berapa tahun belakang, dan ini juga merupakan impian saya sejak 10 tahun yang lalu. Saya ingin ke Eropa, tapi saya ingin menjadi minoritas di antara mayoritas. Bukan sekadar jalan-jalan, tapi saya ingin sesuatu yang meaningful yang saya dapatkan gitu. Dan ternyata dikabulkan di waktu yang tepat, di tahun 2019-2020. Jadi ini setelah saya miracle of God ini, setelah saya berdoa pada Allah untuk 3 hal sebenarnya. Untuk masa depan saya, 3 hal itu seperti kabur di dalam hidup saya ketika itu. Apakah saya soal pekerjaan, soal menikah, dan soal studi S3. Ketika saya berdoa, ternyata
saya mulai spesifik untuk melanjutkan S3 pada saat itu. Nah, saya sedang mencari referensi untuk S3 diplomasi di Swiss gitu. Dan ternyata nggak lama dari itu, inilah ya the power of connection to God. Jadi kalau kita banyak ngobrol kepada Tuhan, kepada Allah, maka Dia akan mendengarkan kita dan akan memberikan jawaban yang paling terbaik untuk diri kita. Ternyata hadir kucuk Pak Bona ngabarin kalau Mei kamu diterima gitu, diterima menjadi salah satu yang terbang ke sana. Dan saya ke sana itu dengan tanpa persiapan, semuanya tidak ada persiapan, tapi kalau Tuhan berkehendak, jadilah maka jadilah. Kun fayakun. Jadi tanpa persiapan, tanpa pegangan manusia, tanpa pegangan apa-apa, saya berjalan dengan keyakinan saya bahwa ini apa yang Allah mau untuk saya gitu. Walaupun banyak yang tidak mendukung, walaupun banyak yang tidak percaya, tapi saya pikiran awal saya ketika dapat kabar itu adalah saya harus ke sana. Ini tugas. Makanya saya bilang ke diri saya, this is my spiritual journey. Dan saya punya tugas khusus di sana. Jadi saya sendiri meyakini itu gitu. Jadi apa tugas khususnya? Nanti bisa dieksplorasi lagi tugas khususnya apa. Salah satunya adalah mengenali siapa diri saya, mengenali kapasitas saya dan membaca banyak hal dari situ, persoalan apapun, dialog apapun atau peran saya mungkin ya, lebih ke peran saya di per hari ini tuh seperti apa gitu. Lanjut Bu Deo. Oke, ini yang asik-asik dulu. Kegiatan di Roma apa aja? Kegiatan di Roma saya sama Pak Dubes ikut mengunjungi biarawan-biarawati, kalau di sini biarawati di daerah Arezzo. Arezzo itu tempat pertama kali do re mi fa sol la si do dicetuskan. Di situ ternyata kalau saya ini karena ada non muslim ya. Jadi karena ada non muslim, jadi saya mau bukaan aja apa yang terjadi di sana. Jadi permasalahan yang dihadapi sama Italia itu kurang apa ya, mereka kurang ada regenerasi untuk menjadi suster kepala gitu, sehingga mengandalkan Indonesia dan Filipina yang notabene lebih religius dan masih banyak yang ingin menjadi suster. Maka ya itu mereka berharap sekali dari Indonesia atau Filipina bisa menjadi suster atau meneruskanlah kepengurusan di sana. Hanya problematikanya ini yang Pak Dubes Agus adalah seorang Katolik, beliau juga diuji antara iman dengan negara sebenarnya. Jadi permasalahannya adalah bagi yang ingin meneruskan untuk jadi suster kepala ataupun meneruskan jenjang selanjutnya di Italia, berarti harus meninggalkan keluarga negaraannya. Tentu itu hal yang sangat sulit untuk dubes untuk bisa menduduki persoalan itu ataupun bisa memberikan solusi kepada teman-teman biar selanjutnya itu dialog saya dengan yang pakai baju putih, itu dialog saya dengan teman-teman Pris and Nun dari Filipina dan Indonesia, dan alhamdulillah mereka akhirnya bisa merasakan kalau wah Muslim itu dekat ya, jadi nggak sejauh itu juga gitu. Jadi ternyata juga ada sangat terasa ya, gapnya itu sangat terasa gitu. Apalagi ketika saya di Roma, teman-teman Eropa, khususnya Eropa dan Amerika, ternyata tuh jarang sekali yang bersinggungan dengan Muslim secara langsung gitu. Jadi mereka itu hanya mengenal Islam dari televisi, dan akhirnya bagaimana ya, yang ada di televisi kan yang tergambarkan ISIS, imigran yang bermasalah, sehingga yang mereka framework yang ada di kepala mereka adalah teroris, Islam itu jahat, Islam itu tidak baik, Islam itu berandal lah segala macam gitu. Tapi ketika saya hadir di sana,
alhamdulillah setidaknya mereka mulai ada gambaran bahwa oh ini bukan Islam yang saya kenal gitu. Jadi ada Islam nuansa baru, apalagi kita dengan Muslim yang harus banyak senyum, kemudian juga seorang Muslim yang apalagi Muslim Indonesia, yang Muslim Indonesia ada culture-nya juga di sana yang kita itu sangat menolong orang kayak gitu, menolong orang, nggak pamrihan, itu mereka membuat kesan buat mereka ternyata ada di other ini lagi gitu, ada secercah yang lain lagi dari pribadi Muslim yang mereka kenal selama ini. Karena persoalannya adalah imigran di beberapa kawasan Eropa itu kadang membuat masalah ya, antara membuat masalah atau terjadi miss gap lagi di sana gitu, ada gap lagi di sana, sehingga itu yang membuat kesan negatif terhadap Islam sangat besar. Kemudian juga beberapa orang yang bekerja di sana itu ya tidak membawa nilai Islam, jadi bekerja ya kerja aja, ya minum aja kayak gitu. Jadi mereka teman-teman yang Katolik sempat bingung dengan ini boleh minum alkohol atau enggak, boleh makan babi atau enggak gitu. Jadi karena representasi yang ada di Eropa itu tidak menunjukkan representasi yang the real of Muslim kayak gitu. Gitu sih yang saya tahu ya. Kemudian ada dialog juga dengan lembaga internasional di sana, dan di sini saya juga saya juga yang sebelah yang sama teman-teman yang lagi ngomong itu dengan teman-teman saya itu saya belajar bagaimana, jadi tidak hanya belajar pelajaran aja tapi juga belajar gimana table manner, gimana menyusun piring, kenapa orang Inggris menggunakan piring yang panas gitu, terus cara mencuci piringnya ternyata pakai mesin yang itu sangat berbeda dengan culture kita gitu, dan ternyata juga ada proses makan dessert yang ya pokoknya ada table manner yang menurut saya it's so interesting gitu. Jadi saya sangat senang dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal baru. Lanjut Bu Dew. Oke, kalau teman-teman mau tahu ini apa, ini bukan gantungan baju ya. Itu tuh Taurah. Taurah itu salah satu itu kitab untuk Yahudi. Jadi saya dikasih kesempatan untuk berdialog juga dengan Yahudi yang ada di sana gitu. Mengunjungi tapi fokusnya tidak ke sana sih, fokusnya hanya ke Muslim Katolik gitu. Dan ini yang saya dengan mbak-mbak Itali itu, saya sedang mengajarkan dia bahasa Arab dasar ya. Saya nggak expert juga bahasa Arab dasar. Jadi ketika saya flashback lagi perjalanan saya di 1 tahun terakhir setelah meninggalkan resign, saya mengundurkan diri dari DPR RI dan saya fokus di mengajar bahasa Arab. Ternyata fungsi dari semua itu adalah salah satu bekal saya untuk ke Roma gitu. Jadi saya di Roma, saya akhirnya quite confident karena saya punya another language juga yang bisa saya tunjukkan gitu. Saya bisa ini, bahkan ketika profesor menyampaikan pandangannya tentang kata holakna yang dianggap trinitas, maka saya bisa mengkritisi itu tidak seperti itu gitu. Jadi ada kritikal terhadap, karena pandangan perspektif orientalis ya, dan itu belum di cross check, tetapi akhirnya saya kan tahu letak-letak mana yang itu sangat jauh dari apa yang saya pelajari selama di Indonesia selama ini. Pelajaran dasar di Islamnya itu tidak seperti itu gitu. Tapi di situ juga saya jadi belajar untuk tidak reaksioner, tapi saya coba untuk mendengarkan. Nah, mungkin ini juga pembelajaran buat teman-teman Muslim untuk tidak langsung reaktif ketika melihat sesuatu yang tidak sejalan gitu, tapi kita coba untuk mendengarkan terlebih dahulu, dan kita coba untuk mengkoreksi one by one dengan tanpa
nafsu ya, karena kalau pakai nafsu juga itu hal yang benar bisa jadi salah, karena kemarahan aja sudah nggak benar lah istilahnya. Ini kita menyampaikan sesuatu dengan marah gitu, itu harus jadi koreksi kita pribadi sebagai seorang muslim gitu. Kemudian yang baju putih itu kalau saya harus bilang, ada profesor ya, Prof, sekalian ngobrol juga, Prof. Ya, silakan. Jadi yang baju putih itu, Prof, itu jadi saya kan ada tes ujian juga di sana, itu susah banget pelajarannya. Jadi tesnya tuh lisan. Jadi tes ujian kayak kenaikan kelas gitu. Dan alhamdulillahnya nilai saya lumayan juga gitu. Ya bantuan Allah gitu. Jadi saya benar-benar belajar di sana benar-benar, dan saya melihat mereka itu para pastor itu sangat di pressure, sangat gigih ya, di pressure untuk jadi seorang pastor itu sekitar 12 tahun. Jadi kalau kita misalnya untuk jadi seorang ustadz lah, mereka punya standarisasi sekitar 12 tahun baru bisa menjadi pastor. Jadi harus berjenjang yang lama sekali itu, dan harus mempelajari hal-hal yang teologi, hal-hal yang menurut saya itu sangat sangat susah gitu. Dan ini saya hanya 4 bulan aja saya sudah pusing di sana karena sangat susah. Kemudian juga foto yang selanjutnya itu adalah pasti kita share tentang budaya Indonesia di situ. Jadi saya pernah diwawancarai oleh periset dari Irlandia. Dia bertanya tentang bagaimana menurut kamu moderasi di Indonesia. Apakah Indonesia bisa menjadi kiblat moderasi? Kata saya bisa, kenapa enggak? Siapa lagi? Saya bukan sekedar lip service ya, tapi saya melihat kajian saya dari Timur Tengah, dan negara yang paling multicultural di Asia adalah Indonesia. Siapa lagi yang bisa rukun hingga saat ini, walaupun pada saat ini kita harus mengalami seperti konflik sektarianisme, terus konflik religius gitu, tapi sampai saat ini kita masih bertahan gitu. Sedangkan kalau kita misalnya kiblatnya ke Timur Tengah, udah tidak ada lagi negara yang bisa memegang kiblat dari moderasi. Jadi saya dengan percaya dirinya pada saat itu saya bilang Indonesia mampu. Dan mereka Eropa itu sangat kagum dengan Indonesia. Kenapa? Karena mereka kan homogen, sedangkan kita heterogen. Dan mereka bertanya kenapa kok bisa dengan heterogen itu kita bisa menjadi sebuah bangsa yang sampai bangsa yang bersatu padu lah, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka bertanyakan hal itu gitu. Jadi menarik sih untuk proud of Indonesianya. Dan kalau ditanya, ini pengalaman saya, ditanya nationality di luar negeri, nationality atau religiosity, saya akan bilang nationality. Kenapa? Saya ada teman dari Filipina itu dari Muslim, tetapi saya merasa tidak kayak masih ada gapnya juga gitu. Jadi ketika misalnya bertemu sama teman-teman Indonesia, walaupun notabene mungkin ada teman-teman yang di sini kan yang udah keluar negeri dan ketemu sesama orang Indonesia, ketemu sama seseorang dengan Indonesia, dan walaupun dia beda agama, itu rasanya tuh sangat dekat ketimbang sesama Muslim tetapi yang beda negara gitu. Saya nggak tahu itu kan apakah karena kasus per kasus, misalnya saya dengan teman saya yang Filipina yang mungkin kurang ketemu klopnya, atau memang itu memang hal yang memang terjadi di umumnya gitu. Jadi saya merasakan nationality itu yang teratas sih gitu. Jadi saya tidak memilih, misalnya saya ketemu teman-teman non Muslim, non Muslim nggak terlalu ini enggak, tapi saya merasa mereka adalah bagian dari saya adalah bagian dari mereka. Dia saudara saya. Saya nggak berpikir ada sekat yang sangat jauh gitu antara saya dengan biarawan-biarawati itu. Karena sangat-sangat kami saling mendukung untuk Indonesia gitu. Lanjut.
Bu Dew, penemuan apa yang menarik di sana? Oke, saya akhirnya menemukan beberapa akar masalah di antara Muslim Kristiani. Itu memang gapnya sangat tinggi. Jadi kalau saya kasusnya nggak perlu saya sampaikan ya. Jadi yang secara umum yang saya lihat adalah kamu tidak mengenal aku, aku tidak mengenal kamu. Itu sebenarnya. Jadi pola misalnya pola pikir Islam dengan pola pikir Islam, pola kerjanya misalnya syariah ataupun pola norma atau norm yang ada di Islam itu tidak bisa dipahami dengan baik oleh non Muslim. Begitu juga kita yang tidak bisa memahami maksud dari konsep yang ada pada mereka gitu. Nah, di sini menurut saya di sini yang memang harus duduk bersama, akhirnya kita bisa tahu gitu. Misal saya kasih contoh freedom religion, kebebasan beragama. Kebebasan beragama, konsep kebebasan beragama kita dengan konsep kebebasan beragamanya Eropa itu berbeda. Kalau Islam, konsep beragama ini ya, kalau salah saya mohon maaf ya. Konsep beragamanya kita lakum dinukum waliyadin, dalam arti agamamu, agamaku, tapi kita ada kebanyakan dari Muslim itu tidak berkontribusi. Kita menghargai, misal Christmas. Ini ya saya di sini coba mendudukkan persoalannya. Kita menghargai ada perayaan Christmas. Tetapi menghargai tidak berarti kita menjelekkan, tidak berarti ini, tetapi di Islam ada koridor-koridor yang tidak boleh ditembus. Misalnya ada pandangan-pandangan dari ulama misalnya yang tidak boleh terjun ke dalam perayaannya gitu. Nah, kalau di Katolik yang saya pahami ya, Pak Bonar sekali lagi tolong diperbaiki kalau salah. Jadi Jadi misalnya respect terhadap agama lain bukan berarti meyakini juga di Kristen atau Katolik, tetapi juga mereka menambahkan bahwa bisa berbaur dengan merayakan. Jadi ini yang duduk masalah ini yang detail kenapa tidak boleh, kenapa ini yang belum tersambung dengan baik nih. Makanya akhirnya ada yang terjadi adalah kamu intoleransi, kamu tidak menghargai aku tidak menghargai kamu dan tidak terbahasakan. Begitu juga dengan Muslim gitu, dengan konsep yang ada di Kristen atau Katolik. Trinitas tuh maksudnya apa gitu? Trinitas maksudnya apa sih gitu kan? Itu kan Muslim kebanyakan, kecuali kalau yang memang dia Kristolog ya. Kalau Kristolog mungkin udah memahami itu gitu, memahami perbedaannya. Tetapi misalnya di Muslim umumnya kan tidak kebanyakan tidak melakukan cross check juga gitu. Jadi kita itu saling punya apa ya? Saya melihatnya kita tuh saling punya prejudice, kayak punya cara pandang negatif yang dilanggengkan. Nggak hanya dari Muslim, nggak juga hanya dari Kristen atau Katolik atau yang lainnya. Jadi sama-sama punya framework yang harusnya itu tuh didiskusikan, itu tuh tidak didiskusikan. Seandainya kita duduk bersama, misalnya saya duduk bersama dengan Pak Bona atau saya duduk bersama dengan pastor, saya akan jauh lebih merasa mendapatkan sesuatu yang oh begitu maksudnya, dan saya nggak perlu mencak juga, kayak nggak perlu ngamuk-ngamuk juga gitu, karena di Islam itu hukumnya sudah jelas, istilahnya agamamu, agamaku, dan tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak boleh juga masuk Islam dengan kewajiban kita
kewajiban muslim itu hanya mendakwahi atau mensyiarkan, tidak ada paksaan kayak gitu. Itu menurut saya itu sudah clear buat saya kayak gitu. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti ini yang sepertinya untuk ke-Indonesiaan itu sangat perlu gitu, duduk bersama, istilahnya kayak aku pengen kenal kamu lebih dalam deh, boleh nggak? Gitu. Jadi duduk aja bareng, kan nggak ada masalah gitu. Kenapa sih kamu nggak boleh makan babi? Kenapa kamu nggak boleh minum alkohol? Ada nggak hal-hal logik? Kalau di Eropa mereka akan sangat menghargai dengan argumentasi. Jadi kalau mau ngomong ke mereka itu tidak, ataupun ke non muslim ya, pakai dalil itu sangat ya tidak bisa dicerna dengan baik. Karena kan itu dalil itu bersifat imanen, tapi ketika kita menyampaikan dengan data, dengan rasionalitas, dengan retorika, maka itu akan bisa dicerna dengan baik dan bisa terpahami gitu. Jadi salah satu kunci buat kita seorang muslim adalah bisa mendeliverikan sebuah hukum, sebuah hal yang ada di dalam Al-Quran bisa dijelaskan secara iman tetapi juga pendeliverian pernyataan-pernyataan dengan berbau rasionalitas, sains itu juga perlu gitu. Lanjut Bu Dew. Nah, udah ya kita nggak usah ke konflik lagi. kita flashback lagi deh. Ternyata ada relasi Muslim Kristiani loh yang ternyata pada perang salib, di perang salib 5, kan perang salib itu seperti momok yang sangat luar biasa ya buat Muslim dan Kristen, berapa ribu orang dari Muslim yang mati, begitu juga sebaliknya gitu. Dan ternyata di sela-sela itu ada kayak oase antara relasi Muslim Kristiani, dan ini menjadi cikal bakal dari interreligious dialogue atau dialog lintas agama. Ini ada pertemuan di Damietta, itu Mesir. Dulunya kalau sekarang pelabuhan Mesir itu Iskandaria, kalau dulu ada Damietta. Ketika itu Prancis Assisi ini yang satunya, kan ada 2 gambar nih, yang pakai coklat itu adalah Prancis Assisi dari ordo kemiskinan. Ada beberapa ordo di dalam Katolik, itu salah satunya ordo kemiskinan. Nah, itu mendatangi secara personal, mendatangi tanpa militer, datang ke Damietta itu untuk menemui Sultan Malik Al-Kamil. Nah, di situ Sultan Malik Al-Kamil, karena yang datang adalah seorang yang mengaku follower of Kristus. Jadi Sultan Malik dengan akhlaknya pun menyambut pada saat itu, dan terjadi percakapan antara kedua orang ini. Saya mendapatkan data ini langsung dari salah satu yang ada di Assisi, bahwa Prancis meminta Sultan Malik untuk, ya namanya masing-masing kita ya, salah satunya kalau misalnya kalau di Muslim dakwah, kalau di mereka itu misionaris gitu. Nah, meminta Sultan Malik Al-Kamil untuk mengikuti, untuk menjadi seorang Katolik. Namun Sultan Malik Al-Kamil menolak. Tetapi walaupun menolak, Sultan Malik Al-Kamil itu mencoba untuk tetap menghargai Prancis Assisi, sehingga ketika pulang itu dalam keamanan penuh sampai ke Assisi, dan Sultan Malik Al-Kamil juga memberikan salah satu cindera matanya. Ini saya foto langsung cindera mata di Assisi. Jadi ini adalah cindera mata yang diberikan Sultan Malik kepada Prancis Assisi, dan ini adalah cikal bakal dari interreligious dialogue atau dialog lintas agama. Gitu. Next. Nah, catatan penting saya nih ya, karena ini kan saya lebih kepada mengkoreksi apa yang ada di dalam diri saya ya. Saya jadi melihat keindahan sesuatu itu dari, sebagai seorang Muslim, kita itu harus punya ilmunya gitu. Ilmu saja itu tidak cukup kalau tidak ada akhlak atau pribadi, citra diri untuk ditampilkan. Itu hakikat Islam. Jadi sebagai seorang Muslim,
sebagai representasi agama kita, sebagai representasi Nabi Muhammad, ya non-muslim tidak membaca Al-Quran, non-muslim tidak membaca hadis, non-muslim itu membaca kita sebagai seorang muslim. Sehingga pijakan kita harus kuat dan juga akhlak atau pribadi kita yang harus kita sampaikan juga harus terpancar. Nah, inilah yang ini sangat buat saya, ilmu dan akhlak itu agak susah nih, karena saya juga masih ngalamin ya tadi keakuan tadi kan, wah saya nih ngerasa hebat, saya ngerasa ini, saya gimana kayak gitu, ataupun judgement kayak gitu. Nah, makanya perjalanan hidup yang saya terima adalah perjalanan hidup untuk memperbaiki keilmuan dan akhlak saya sebagai followers Muhammad dan representasi dari Islam sesungguhnya. Saya hanya ingin memberikan saran kepada diri saya sendiri, nasihat untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang Muslim khususnya, untuk kita sebagai citranya Allah untuk lebih mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Jadi ketika kita menegur orang pun menegurnya jangan dalam keadaan nafsu, tapi menegurnya dalam keadaan penuh kasih sayang gitu. Dan itu pun yang saya pelajari dari orang-orang sekitar saya, dari guru saya, dari teman-teman saya, dari juga perjalanan saya di Roma yang saya melihat dari teman-teman non-muslim saling support satu sama lain, dan itu ketika ada hal yang baik yang perlu kita pelajari maka kita pelajari. Termasuk saya dulu saya sangat takut dengan anjing, ya sampai sekarang sih saya takut sama anjing, tapi saya merasa saya belajar banyak dari seekor anjing. Pas waktu itu ketika saya di Roma, dia tahu, dia punya rasa yang tinggi ya. Ketika itu saya ketakutan, dan semakin ketakutan dia kayak deketin saya gitu, ngedeketin saya, pengen tahu gitu kenapa takut. Jadi seolah-olah dia tuh kayak pengen tahu, kenapa sih kok kamu takut dengan saya kan makhluk Tuhan juga, saya kan makhluk Allah juga, kayak gitu. Nah, di saat itu saya belajar dari seekor anjing untuk kita terhadap sesama ya, apalagi makhluk ya, apalagi manusia gitu. Kepada anjing, kepada binatang, kepada tumbuhan pun kita harus berakhlak kayak gitu. Harus punya rasa kasih dan sayang gitu. Jangan mengedepankan ego. Ini nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya. Nasihat untuk saya harus mengedepankan Nabi Muhammad itu dilecehkan, ditimpuk pakai batu, dikencingin itu nggak marah loh. Saya baru diomongin sedikit udah baper ataupun gimana gitu. Jadi itu jadi bahan renungan ya buat saya pribadi untuk lebih kepada mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Lanjut Bu Del, itulah Islam. Oleh-olehnya, aduh nggak kebaca lagi. Oh ya, belum Bu Del. Before. Oleh-olehnya adalah ketika pulang dari Roma, saya sadar betul bahwa saya tidak mengenal agama saya sendiri. Benar-benar saya tidak mengenal agama saya sendiri. Yang saya pikir saya itu udah oke lah ya. Kalau ditanya apa ngerti lah ya. Ternyata ketika dihadapkan dengan teman-teman pastor yang nanya secara detail, saya kegelabakan. Ditanya, aduh, pada saat itu ketika di kelas saya hanya bilang, ya Allah, seandainya saya belajar dengan serius kajian guru saya, rasanya saya nggak perlu kayak begini. Kemudian keilmuan pun cara kita menghadapi kehidupan pun berdasarkan keilmuan yang saya merasa di saat itu saya ngerasa sangat-sangat jauh. Untung saya selalu berkomunikasi ya sama Allah ya, jadi Allah tuh rasanya sangat dekat dengan saya. Makanya saya selalu bilang perjalanan saya ini seperti haji, yang ketika saya salah ngomong langsung dihantam, langsung brek gitu. Gitu. Jadi langsung ditegur kayak gitu. Dan ketika pulang saya langsung rindu tentang Nabi Muhammad. Ternyata saya nggak kenal dengan Nabi saya sendiri, sehingga saya harus dipindahkan dari satu negara ke negara lain untuk menyadarkan saya bahwa kamu tuh tidak kenal Nabi kamu sendiri. Sehingga ketika saya pulang, saya coba untuk banyak membaca tentang Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad sebenarnya gitu. Yang selanjutnya, oh ya, ada terjadi transformasi diri di dalam diri saya.
yang paling berasa adalah saya mulai tidak banyak tidak banyak curhat ke orang lah. Ketika ada masalah lebih banyak untuk merenung dulu, untuk berdialog dulu dengan diri dan tidak langsung bereaksi. Dan mulai berani, percaya diri dan open minded. Ada mind blowing di sana. Kayak saya sekarang sama teman-teman non muslim ya kita bismillah sebagai sesama manusia, sebagai sesama makhluk Allah ya kita saling sebagai makhluk Tuhan ya kita saling beramal baik aja, beramal soleh aja kayak gitu, beramal satu sama lain kayak gitu. Tunjukkan bahwa Islam itu agama yang damai, cinta, agama yang sebenarnya tidak seperti apa yang diberitakan. Itu sih yang saya pelajari gitu. Kemudian saya juga mulai menghargai berbagai bentuk seperti binatang gitu kan istilahnya. Lebih jadi penyayang sih saya sekarang. Terus mulai terlihat juga passion saya gitu. Passion saya di bidang MC, ternyata saya tuh kuat di bidang public speaking dan ternyata itu sebagai bekal buat saya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik melalui pelajaran agama yang saya anut sekarang gitu. Yang insya Allah ini akan jadi hal yang istimewa ketika saya bisa lebih bersyukur untuk mengamalkannya gitu. Dan ya ini yang selanjutnya adalah saya mulai menghargai perbedaan. Ketemu Pak Bona asik-asik aja tuh. Ketemu suster bahkan saya suka nelpon suster, apa kabar? Baik ya suster gitu. Suster sehat-sehat ya di Itali gitu karena COVID yang semakin mencekam kayak gitu. Saya tidak membuat sebuah jarak yang luas gitu untuk kita sebagai seorang saudara, sebagai seorang sesama umat manusia gitu. Jadi saya ingin meneladani Rasulullah yang sangat baik terhadap sesama makhluk hidup gitu. Gitu sih. Jadi sesuatu yang bertransformasi adalah sesuatu yang insya Allah baik, insya Allah gitu. Gitu. Wah, luar Oleh-olehnya biasa. Ini foto saya dengan Fransiskus dan mohon maaf yang tidak salaman tidak boleh cemburu. Luar biasa. Baik, aduh luar biasa Mei, aduh alhamdulillah ini benar-benar pencerahan luar biasa. Mei, kalau kamu kan basicnya dari madrasah ya. Saya 12 tahun di sekolah Katolik. Wah. SD 6 tahun, SMP SMA Santa Ursula. Wow. Tadinya ada Vanit dan Santa Ursula. Jadi SJ ordonya saya ya, suster-suster saya. Jadi kalau saya tadi disebut Pak Bona, jangan-jangan Pak Bona ini frater ya, pater atau pastor. Karena kalau di NTT itu kan ada seminari ya. Ya, Pak Bona. Pak Bona murtad dari kepasturan. Oh, ya. Jadi saya banyak mengenal pater, pastor, ya, suster, gitu ya, Pak Bona. Ini luar biasa. Jadi pada sore hari ini kita belajar dari Mbak Mei. Itu sebenarnya dialog antar agama ya. Di sini kan ada dialog lintas agama dan budaya ya. Dan juga ada forum kerukunan umat beragama. Yang menarik adalah tadi yang kun fayakun kok belum kenal Pak Bona, cuma jadi MC, tiba-tiba Pak Bona kok jatuh hati ya pada Mbak Mei, ujuk-ujuk nawarin untuk ngambil beasiswa. Ya, beasiswa tadi yang Nostra Aetate Foundation itu. Apa Pak Bona juga udah pernah mendapatkan itu Pak Bona? Apa alumni ya? Pak Bona? Iya, halo. Pak Bona alumni dari Nostra juga, Nostra Aetate Foundation itu? Kebetulan tidak. Tapi saya termasuk ikut mendorong untuk kegiatan seperti ini lebih real terwujud. Ini kan salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua sebetulnya, Nostra Aetate itu. Yeah. Satu dokumen magisterium gereja yang mau membuka diri terhadap kebenaran di luar dirinya. Ya, itu kan luar biasa ya Pak Bona ya. Ya. Pak Bona belum pernah ke sana, tetapi kemudian memberikan kesempatan pada Mei yang dalam ini gadis umur 30 tahun saat itu dan pakai jilbab gitu ya dengan latar belakang madrasah ya.
Nah ini kenapa punya keyakinan bahwa dia bisa menjadi duta seperti itu? Apa yang membuat Pak Bona itu memilih Mei? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan bagus sekali. Saya kebetulan waktu itu menjadi salah satu narasumber di forum simposium internasional tentang rempah, dan Mei kebetulan menjadi MC-nya ketika itu. Dari sekian ratus orang, Mei agak menonjol bukan dalam pengertian, tapi komunikasinya membuat saya ingin bertanya tentang sesuatu pada dia. Saya tidak tahu apakah itu juga bagian dari mujizat atau apa, tapi saya tanya, Mei, kamu senang tidak dalam urusan misalnya dialog agama, misalnya dialog antar kepercayaan? Oh, saya suka. Oh, iya. Memang ini termasuk yang paling cepat karena saya kira 3 atau 4 hari setelah bertemu Mei, saya komunikasi ke teman di Vatikan. Saya cerita tentang perjumpaan ini dan teman mengatakan minggu depan itu dibuka kesempatan. Sebetulnya teman ini bertanya seperti pertanyaan Ibu tadi. Karena selama ini dialog dibangun hanya pada layer formalitas organisasi. Jadi misalnya NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Nah, spontan saya mengatakan begini. Kalau terus-menerus kita membangun dialog hanya pada tataran lembaga dan kita belum tidak masuk sampai ke orang, individu, maka dialog kita gagal. Atas jawaban saya, teman saya tidak, ini kebetulan teman kelas saya di seminari kecil. Dia bilang, ini argumen saya butuh ini. Saya bilang, kasih tahu ke Dewan bahwa ini menjadi penting. Kami yang di Indonesia, saya terutama di Indonesia, saya membutuhkan sebetulnya vitamin semacam ini ya, vitamin dialog yang dalam bentuk lain, tidak dalam lembaga. Kita terlalu banyak berurusan dengan formalisme dan macam-macam. Kita butuh orang yang dia langsung masuk tanpa embel-embel. Kan nggak enak juga. Dari mana? Saya dari NU, saya dari Katolik. Itu baik. Nanti urusannya kita berlembaga, Ibu. Kira-kira itu saja saya. Ya, sebenarnya ini juga menarik Pak Bona ya, karena chemistry-nya begitu cepat. Ya, Anda menghadiri seminar internasional tentang rempah yang ada hubungannya dengan kepercayaan dan nggak kenal Mei sebelumnya, tapi tiba-tiba dengan adanya chemistry, terus kemudian dia merasa yakin bahwa Mei mau, ya, apakah itu dialog itu cukup cepat gitu terjadi? Tadi Mei cerita seperti itu ya. Jadi sebenarnya keyakinan apa Pak Bona bahwa Mei itu bisa menjadi katakan duta, ya, duta lintas agama di sini? Ya. Keyakinan apa? Saya sangat percaya dengan yakin bahwa dialog itu ditentukan pada saat saya bertemu orang. Saya merasa yakin dengan orang itu pada saat saya bertemu pertama kali. Nah, keterbukaan itu akan terbaca. Itu jujur, polos, dan itu membuat saya ini termasuk yang lain-lain ya. Bagaimana Mei membawakan sebagai MC itu dia begitu komunikatif. Mungkin itu bagian kecil dari dorongan bagaimana saya terpanggil untuk merasa yakin bahwa
sebenarnya Mei dalam situasi seperti ini bisa mewacanakan tidak urus dialog rempah dan apa namanya lain rempah-rempah itu kan bagian dari tanda petik kekuasaan ekonomi yang ikut membawa kita ke perjumpaan dengan agama dari luar ya. Yeah. Nah, 3 hari yang tadi saya katakan, dengan komunikasi saya ke Vatikan, teman di Vatikan memberi waktu, dia bilang, kalau begitu tolong kasih tahu beliau, Mei maksudnya, untuk membuat lamaran. 2 hari kemudian saya memberitahu Mei bikin lamaran, dan 6 hari kemudian, jadi total semua Mei mendapat jawaban itu 10 hari ya Mei ya, 2 minggu sekitar itu ya. Dan ini di luar kebijakan Vatikan karena itu biasanya langsung. Dan teman mengatakan ke Dewan di Vatikan bahwa kebetulan yang memberi rekomendasi ini teman saya, jadi saya percaya bahwa bisa. Dan dia selama ini membangun komunikasi dengan teman-teman di Indonesia dengan akar rumput, dengan dia tidak melalui lembaga tapi melalui perjumpaan dan orang-orang. Dan alhamdulillah Mei diterima. Nah, tahap berikutnya Mei bingung karena bagaimana harus ke sana. Saya bilang itu bukan urusan Mei. Mei tenang saja. Tugas Mei itu sholat, minta pada petunjuk dari Tuhan. Pasti ada jalan, semua ada jalan. Dan ya Mei dengan gembira dia akhirnya berangkat. Saya termasuk bersyukur karena Mei menggunakan lintasan lain untuk membangun dialog ini. Tidak melalui embel-embel lembaga. Dan saya tahu bahwa Mei percaya diri dalam hal ini. Ini yang tadi Ibu tanya, apa yang membuat saya yakin Mei yang percaya diri, itulah yang membuat saya menentukan pilihan Mei harus menjadi duta perdamaian untuk Indonesia. Saya kira bukan hanya untuk Islam, tapi untuk Indonesia. Baik, luar biasa. Kira-kira Pak gitu, Bona. Ibu. Jadi Pak Bona, terakhir untuk Pak Bona pertanyaan saya, apakah Mei ini adalah pertama kalinya Pak Bona kirim pemuda Indonesia untuk mengikuti nota ATT ini, Nostra ATT? Ya, Ibu, sebetulnya ini bukan wewenang saya. Ini hierarki punya. Ini keputusan sebetulnya ada di Vatikan sana, bukan kedutaan Vatikan di Indonesia itu hanya memberikan advis ke Vatikan setelah mendapat rekomendasi dari KWI. Jadi prosedurnya begitu kira-kira. Nah, keputusan terakhir di Vatikan. Kebetulan sekali di Vatikan ada teman yang tadi dia menjadi wakil dari desk dialog. Tadi ada fotonya, saya juga Mei juga belum singgung. Dia menjadi wakil dari desk Yayasan Nostra ATT tadi. Ya, karena dia menjadi orang, kalau Mei di luar sepengetahuan saya ya, Mei orang kedua, kalau saya tidak salah Mei ya. Sebelum-sebelumnya saya tidak terlalu ikutin. Tapi Mei dan Dewi ini 2 orang berdekatan yang menjadi menarik karena dua-duanya berjilbab. Dan ini orang kaget juga tiba-tiba ke Vatikan. Kalau dari saya Mei ini orang pertama. Oh, Mei orang pertama. Tadi Dewi bukan ya? Dewi sebelum Mei. Ada. Jadi sudah kedua. Sebelumnya ada yang lain, ada banyak sih sebenarnya. 9 kalau tidak salah ya. Ada berapa orang gitu. Ya, baik. Sebenarnya ini bagus dengan ada pertukaran ini ya. Mungkin yang menarik adalah di mana saat ada Nostra ATT Foundation ini, saat gereja membuka dirinya pada dunia luar ya untuk mengetahui masuk ke dalamnya, dan menurut saya adalah yang beruntung ya bisa masuk sana.
Dan tentu dalam hal ini saya nggak tahu istilahnya apa ya, apakah keimanannya itu diuji atau tidak ya. Karena tanpa dasar agama yang kuat, itu tentu akan selama 5 bulan dengan melihat ritual dan sebagainya, dan tentu juga akan masuk gereja, itu akan memunculkan satu berkecamuk. Ada nggak? Terima kasih dulu pada Pak Bona ya, yang sudah menjawab. Sama-sama, Ibu. Pada Mei sekarang, apakah ada berkecamuk ya di dalam diri Mei, bahwa wah ternyata ini misalnya ada hal-hal yang dalam Islam kok kayaknya salah atau bagaimana, dan ternyata oh iya secara logik ini benar, seperti itu. Sempat ada periode situ pulang dari sana, kan ini belum lama ya, selama baru setahun yang lalu, Februari yang lalu, jadi berarti tadi ada kata-kata Mei yang menurut saya menarik, bahwa selama ini menutup diri atau apa, apakah sebagai sikap untuk kontemplasi atau mempelajari lagi apa segala gitu. Jadi dan terakhir tadi ditutup dengan ini menjadi tantangan saya untuk mempelajari Islam lebih baik lagi, seperti itu. Jadi apa sebenarnya yang terfikir itu? Ya, setelah Mei menjawab, saya undang Bu Nani Sutoyo ya untuk bertanya pada Mei atau merangkum dari pertemuan kita sore hari ini. Silakan Mei. Makasih Prof. Wah, ini pertanyaan dalam sekali. Ya, sebelumnya saya terima kasih untuk Basnas. Basnas itu pensupport saya berangkat ke sana. Jadi saya sengaja untuk meminta support dari Basnas supaya pijakan saya itu jelas gitu. Saya Basnas kan badannya Islam ya. Jadi saya memegang itu supaya saya tahu ini saya dan ini di luar dari saya gitu. Apa yang saya rasakan ketika di sana, ya pasti mengalami berbagai macam kemelut lah di pikiran, di hati. Makanya saya bilang ini tuh bagian dari spiritual journey yang membuat saya banyak hal yang saya harus tanyakan, banyak hal yang harus saya pelajari, bagaimana hukum-hukum ketika masuk gereja. Saya selalu saya di balik layar itu ada orang-orang pensupport saya ketika saya tidak tahu, saya bertanya kepada mereka gitu. Dan kan kata saya sudah sampaikan Prof tadi itu, bahwa saya ke sana itu yang ada di pikiran saya adalah ada sesuatu yang saya harus ke sana gitu. Jadi walaupun misalnya pertemuan dengan ini dan itu, pertemuan dengan misalnya jalurnya secepat apa ataupun bagaimana prosedurnya, tetapi saya memiliki keyakinan ada tugas. Jadi itu hal yang pertama yang ada di hati saya, memang ada keyakinan yang tiba-tiba muncul, saya harus ke sana. Ada hal yang ingin dipelajari dari sana gitu. Makanya prosesnya, menurut saya prosesnya itu sangat unik dan cepat sekali kayak gitu. Dan kenapa saya mengendapkan dulu selama setahun, karena saya butuh menetralisir dan membaca berbagai macam hal di sini gitu. Yeah. Jadi dalam 1 tahun itu saya mencoba menetralisir, karena tidak mudah ya, segala halnya itu tidak mudah. Saya harus seperti dipaksa dijogrokin. Kalau dijogrokin tuh kayak didorong sama Allah masuk ke dalam situasi yang sangat complicated, yang kalau di Facebook mungkin kelihatan sangat bahagia, tetapi sebenarnya saya mengalami berbagai macam tekanan yang karena keilmuan saya yang kurang mumpuni, yang tidak memahami, dan saya harus, disitulah letak proses saya sebenarnya, Prof. Bagaimana saya akhirnya ketika pulang saya mencoba untuk mempelajari Islam lagi gitu, mempelajari Islam lagi seperti apa gitu. Gitu, Prof. Jadi ini luar biasa ya. Jadi justru proses pencerahan kamu untuk mendalami Islam justru setelah kamu ke Vatikan, ya kan? Iya, betul. Dan apakah saat ini kamu aktif di dalam MIKTA, di dalam dialog lintas agama dan budaya yang terdiri dari 5 tadi, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Apa kamu sudah mulai dilibatkan nggak oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan bidang ilmu kamu PHI itu? Oh, belum, Prof. Jadi sejauh ini saya masih mandiri untuk menelaah semuanya. Saya mencoba untuk meriset lagi. Saya secara mandiri, Prof.
saya secara mandiri melakukan riset independen untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sini dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa, yang mozaik-mozaik apa yang bisa saya temukan di dalam interreligious dialog. Misalnya perbedaan-perbedaan yang seperti apa dan kunci-kunci penting yang harus dibuka itu yang lagi saya pelajari secara mandiri gitu. Luar biasa, Mei. Mas Hadar 25/4 ini silakan Bu Nani Sutoyo mungkin pamungkasnya gimana bisa setelah mendengarkan Mei ini. Terima kasih Prof. Reni. Saya belajar banyak dari Mei. Terima kasih Mei karena telah memberikan pembelajaran yang mencerahkan. Mengikuti dialog ini, saya memetik beberapa hal. Bahwa suatu dialog itu bisa berkembang jika kita lakukan tanpa pretensi apa-apa. Dan di dalam hal ini kita membuka diri bukan hanya sekedar pikiran, tetapi hati. Nah, kalau saya pelajari, saya mendengarkan pengalaman Mei, memang apa yang Mei katakan tentang diri Anda sendiri sebagai orang yang observant, perceptual, sensing, itu betul. Karena ya kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang yang belajar di pendidikan tinggi, itu terlalu mengasah rasio kita. Padahal pengetahuan itu tidak hanya semata-mata kita cerap dari rasio, tetapi yaitu sensing, perception, dan intuisi. Nah, pengalaman ini, pertanyaan Prof. Reni kepada Pak Peding, janganlah sesuatu hal di dalam kehidupan ini semata-mata didekati secara ilmiah dan rasional. Ada benarnya, karena di dalam hal ini kita terasah berdasarkan pendidikan sekolah formal kita. Dan kalaupun kita mencapai suatu kebenaran, itu adalah kebenaran pada tataran manusia. Berdasarkan kemampuan dan keterbatasan rasio kita. Tetapi ada kebenaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kebenaran ilahiyah. Yang di dalam hal ini tidak terjangkau oleh kemampuan rasio manusia. Nah, tetapi bila mana kita membuka diri kita selebar-lebarnya, yaitu rasio sensing, persepsi, dan sebagainya, maka kadangkala kita tidak bisa menerangkan kebenaran yang kita capai karena bertemunya akal dengan kolbu. Sehingga di dalam hal ini, apapun kita coba untuk rasionalkan, tidak akan bisa menjawab itu. Dan kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, ayat pertama adalah Iqra. Iqra itu juga bukan hanya membaca secara harafiah, tetapi membaca apa yang tersirat dan tersurat, dan membaca alam semesta ini dan manusia lainnya itu. Nah, membaca hal-hal yang demikian itu memang memerlukan yaitu keterbukaan tanpa pretensi, ketajaman, sensitivitas bahwa ini adalah sesuatu yang di luar rasio. Ya, Anda bicara tentang spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan Allah, tetapi merasakan kehadiran Dia. Sehingga di dalam hal ini ada semacam panduan, guidelines, bimbingan, tapi sekaligus juga pencerahan. Nah, tapi betul, Anda akan menghadapi berbagai pengalaman
yang kalau menurut saya justru disitulah ranah pembelajaran Anda. Bukan buku-buku, bukan kuliah-kuliah, tetapi experiential learning, experiencing your living and your life. Dari situ terus kemudian Anda mengambil hakikat itu hakikat dari semua pengalaman itu tuh apa itu. Saya rasa saya cuma itu aja. Tapi terima kasih, Mei. Anda betul-betul telah memberikan satu satu pembelajaran yang menambah sebetulnya, terutama bagi saya dalam hal ini kemantapan bahwa sebagai seorang akademisi ya selama ini ada dimensi lain, aspek lain yang kita selama ini abaikan. Gitu. Karena sebetulnya ilmu itu juga bukan hanya karena hal-hal yang sifatnya experiential, logika, rasional, tetapi ada yang sifatnya hal-hal yang sifatnya intuitif, ilham. Nah, kita sebagai ciptaan Allah dengan kalau orang Kristen kan mengatakan and God made man in his image. Kalau kita di Muslim, dan kutiupkan ruhku ya padamu. Jadi ada sesuatu percikan keilahian yang ya kalau para filosof mengatakan itu adalah akal budi. Yang di dalam hal ini kalau budinya itu dikembangkan terus kemudian menjadi budaya kan sebetulnya itu yang sebetulnya menjadi pencerahan kita akan kemanusiaan kita. Dan sebagai orang yang belajar psikologi, saya dengan apa yang Anda ceritakan, saya menarik satu kesadaran bahwa yaitu selama ini ilmu pengetahuan tentang manusia, human science, terlalu terlalu melihat keluar bahwa kita bisa melakukan satu inovasi atau apa, tapi kita lupa untuk mempelajari diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan. Karena kalau sudah itu sudah kita bukan apa-apa. Kita semata-mata adalah makhluk ciptaan dan kita itu adalah sama. Gitu. Terima kasih, Mei. Sekali lagi, terima kasih Prof. Reni telah memberikan kesempatan pada saya. Mohon maaf kalau jika masih ada kekurangan. Gitu. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Bu Nani. Kalau Bu Nani bicara, saya udah speechless karena beliau betul-betul guru saya. Saya banyak belajar dari Bu Nani Sutoyo. Ya, baik. Di sini ada Pak Syafi'i Kamil. Saya pengen kenalan dan ingin Pak Syafi'i sedikit memberikan komentar ini dengan pertemuan tadi dengan bagaimana tadi Mei. Silakan. Subhanallah, luar biasa ini. Ini kalau kan ada 3 ruang ya. Pertama itu ruang kebenaran. Itu saya meminjam istilahnya Cak Nun. Itu level akademis. Ada yang kedua itu ruang kebaikan, itu empiris. Tapi yang Mei udah capai ini ada ruang yang ketiga, itu ruang keindahan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu aku yakin dia sudah bertemu dan sudah melihat langsung cahaya Nur Muhammad, Gusti Allah. Itu nggak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Termasuk ini saudara saya Pak Bona ini luar biasa, sufi. Salam kenal. Nah, Ibu Nani Sutoyo luar biasa, Masya Allah. Dan Prof. Reni salam kenal. Prof. Faisal juga para orang tua di sini. Saya mohon maaf, salam hormat, salam kenal. Saya
mewakili simpul ma'iyah di Eropa itu ada simpul Mafaza, dan melalui Java Foundation itu adalah manifestasi dari Mafaza simpul ma'iyah di Eropa, dan kita akan melakukan mengadakan summit Prof Reni itu insya Allah host nanti yang pertama ini di Nusantara itu di 5 pulau di 5 kampus. Saya lagi sedang istilahnya pendekatan juga, apakah saya juga harus di UI juga. Karena saat ini saya sudah cukup intensif dengan di Malang Unisma, karena tamu-tamu saya juga banyak nanti dari Eropa dan dari Amerika. Malang juga, kenapa saya pilih Malang, karena juga alamnya juga masih dingin, untuk orang-orang Eropa, Amerika mungkin lebih enjoy, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk saya bisa juga salah satu eventnya nanti saya taruh di UI, karena ini kebetulan ada Prof Reni, ada sama Prof Faisal Rifai Zainal ya. Dan temanya itu ada 5 tema saya, ada dan sesuai dengan pulau nanti di Jawa itu saya pakai tema security, terus yang Papua itu tema art and economic, kesenian dan ekonomi. Kemudian di Sulawesi itu saya pakai tema youth and migration, kepemudaan dan migrasi. Kemudian Borneo itu lingkungan, environmental. Kemudian di Sumatera itu sosial media, dan itu kita akan lakukan setiap tahun. Tahun ini di Nusantara, tahun depan itu di Amsterdam tanggal 6 sampai 9 Oktober di Amsterdam, dan kemungkinan besar juga akan di Jerman, mungkin juga dengan Vatikan kita akan komunikasi nanti. Intinya seperti yang Mei tadi sampaikan adalah bagaimana kita lebih fokus kepada ruang yang ketiga itu keindahan, karena di ruang ketiga itu nggak ada perdebatan sudah, karena seorang sudah selesai, udah ridho birridho, kalau bahasa Arabnya itu ridho birridho gitu, jadi udah nggak ada perdebatan istilahnya yang kontraproduktif gitu. Intinya itu Prof, saya mohon doa, saya termasuk anak muda yang punya gagasan untuk membuat Sumpah Pemuda 2.0 nanti. Luar biasa. Ya, jilid 2 ya, Sumpah Pemuda jilid 2. 2.0 ya, karena harmoni ini juga harus masuk ke pemerintahan, nggak mungkin kita cuman berangan-angan di luar, kita harus masuk ke pemerintahan. Bahkan saya akan memulai dari Madura, kebetulan saya dari Madura, bagaimana caranya supaya money politik itu selesai lah gitu, karena kemarin saya juga terlibat langsung di pemilihan kepala desa di sebuah desa di Madura, itu sudah sangat ngeri. Jadi bukan cuma money politik aja, Prof, tapi sudah menyiapkan senjata tajam juga, mau perang gitu. Hal-hal seperti itu saya kira harus men-trigger kita semua untuk menjadi kembali kepada esensi sebuah manusia sebagai makhluk cahaya transenden gitu. Kita harus menghentikan the philosophy of Luciferian yang sukanya pecah belah. Itu mungkin perkenalan dari awal dari saya. Mohon maaf saya panjang lebar. Saya mohon doa restunya. I want to invite you, Mei, nanti untuk cerita, dan kita tiap bulan ada conference. Nanti yang conference bulan ini Oktober Maret tanggal 21 tentang Sumpah Pemuda dan Global Harmony. Nanti saya kirim insya Allah tornya. Terima kasih Prof Reni. Terima kasih banyak Safi Kamil, luar biasa. Nanti kalau misalnya ini perlu diundang Bu Nani Sutoyo ya, karena beliau sudah levelnya sudah ruang 3 itu sama dengan Mei, udah keindahan. Of course, semuanya saya undang pasti, semuanya pasti saya undang di sini. Bertemunya akal dan kolbu itu, bukan hanya akal aja, luar biasa. Exactly. Agenda-agendanya. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Pak Bona Beding ya, yang telah membuka ruang dialog antara Islam dan Katolik ya, dalam ini Mei dan teman-temannya. Ya mudah-mudahan ruang keindahan ini terus bisa memperbanyak ruang keindahan ya. Pada Bu Nani Sutoyo yang saya hormati kakak kelas saya di psikologi UI, luar biasa, saya banyak belajar dari Bu Nani dalam hal ini.
Baiklah teman-teman, sekali lagi pada Mei kita tepuk tangan ya, luar biasa Mei. Dan ini benar-benar pencerahan, waduh bukan main Mei. Ya terima kasih banyak. Harus dibuat bukunya tuh Mei, Pak Bona sudah menyebutkan buku yang telah terbit itu. Baik, saya serahkan kembali kepada Bu Dewi Savitri untuk selanjutnya caranya. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kakak Mei hebat. Alhamdulillah. Mei tambah satu lagi rasa syukur. Mei pernah bilang sama saya, Bu, gimana sih praktek bahasa Inggris yang bagus? Ternyata Allah kirim ke Roma jadi praktek encourage yourself ya, Mei. Alhamdulillah. Kalah dong saya nih levelnya nih. Istimewa ya Prof Reni, ternyata peserta hari ini ada yang dari luar kota bahkan luar negeri. Jangan kapok, kalau mau ikut lagi silahkan ya, nanti di-share terus di Facebook dan Instagram. Juga rekaman ini insya Allah akan di-share di YouTube kajian ngaji online kajian Islam dan psikologi. Mei, kita mau bikin kuis atau Prof Reni mau pilih? Saya ini Bu, saya tertarik juga nanti minta sponsor kirim kepada tamu kita jauh, mungkin nanti minta Manari pilih produk yang memang tahan lama nih. Ada Pak Bona jauh di Flores ya Pak Bona ya. Ada Pak Bona, saya mau kasih bukunya Prof Hetzal. Saya mau kasih buku Prof Hetzal. Wah, terima kasih. Juga Pak Safi Pak Safi kami ini ada posisi di mana? Di Eropa apa di Madura apa di mana Pak Safi ini? Amsterdam, Prof. Oh, Amsterdam. Wow. Ya, udah 20 tahun di Amsterdam. Wah, saya nggak ketemu ya. Di Amsterdam. Welcome kalau ke Amsterdam main. Udah ada kontak saya itu saya kirim. Ada Ihsan ya di sana ya belajar di mendalami psikologi di sana. Nanti nanti kontaknya saya catat ya. Siap Prof. Ya, oke. Makasih jadi Bu Dewi, saya mau kasih buku aja itu pada yang Pak Bona tadi ya. Pak Syafi'i kejauhan ini. Pak Syafi'i, nanti saya coba sampaikan sponsor karena memang produk Manari sudah sampai juga ke sana, Bu. Oh. Mungkin nanti bisa dipilihkan brownies yang frozen brownies tahan lama ya. Mudah-mudahan bisa Mbak Dewi, sampai. siap. Jadi selamat ini memang lagi Bu Nani ya. Bu Nani yang kemarin sudah terima. Wah, saya senang Bu Nani membalas WA. Alhamdulillah ya Bu, suka ya Bu produknya. Brownies dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Wush. Enak. Kebetulan ini produknya sudah bersertifikat halal MUI, jadi artinya mungkin yang ada alergi dan sebagainya aman ya. Bisa sampai Bogor tuh Mei. Ada apa di Bogor? Pak Bona di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta? Bu Dew, Pak Bona di Jakarta. Lagi lockdown. Oke. Saya nanti boleh minta alamat Pak Bona dan Pak Syafi'i melalui Kakak Mei ya. Asik. Ya, asik. Ya, Kakak Mei terima dan kasih, Bu Nani. terima kasih. Siap-siap. Saya catat berarti untuk hari ini sponsor dari Manari insya Allah terkirim kepada Pak Bona, Pak Syafi'i Kamil, Bu Nani Sutoyo. Jangan lupa Mei, anak kos nih dapat makanan enak nih Mei. Bisa diterima. Cukup ya Prof Reni, sepertinya ya, tidak ada kuis ya. Jangan lupa banyak. kita foto dulu, mohon dibuka videonya. Oh siap. Ini kenang-kenangan ini di bulan Maret. Nah, jadi kelihatan. Bagi yang belum buka, ada di Mbak Zaima. Ini wah, Bu, Prof Reni ini Mei termasuk pengurus Iluni nih. Mudah-mudahan pada tahap berikutnya Mei, ayo Mei jadi ketua Mei. Iya, didoain, amin. Ada Mbak Zaima juga pengurus Iluni tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun kelihatannya lama banget nih. Mbak Zaima mana nih? Hai. Alhamdulillah ngumpul ya. Baik, yang belum dibuka kami tunggu. Kita sama-sama foto. Silahkan, ini mungkin cukup satu Bona malah nutup. Ya. Ini baru dibuka lagi. Yang lain ya. Sudah. Udah ya, belum. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang belum silahkan dibuka. 1, 2, 3. Iya, nggak pakai tangan-tangan yang begini Bu, yang sarang heo, kamsahamnida, mana? Udah nih love. Kadang-kadang bilang love. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Oh, foto lagi Bu, pakai
Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih ya. Dua minggu. Terima kasih Mei. Pak Yohanes. Makasih, makasih. Terima kasih. Amsterdam. Masya Allah, terima Dari kasih Bu Amsterdam. Reni Terima kasih. undangannya. Ada. Terima kasih. I love you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya terima kasih. Jangan lupa, ya saya matiin ya.